Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah. Tentu kita harus bisa menjaga kesehatan karena kita tahu bahwa wabah pandemi sampai saat ini belum juga sirna dari negara kita. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah kita supaya kita semua sehat walafiat. Saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan mata pelatihan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya cukup pendek, Suwandi. Saya adalah widaiswara ahli utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saudara sekalian, peserta pelatihan yang saya banggakan, sebelum saya melanjutkan materi pelatihan atau materi pokok yang akan kita sampaikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang saudara ikuti selama pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan. Saudara sekalian, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah hasil belajar. Artinya apa? Bahwa saudara setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Jadi mampu menjelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, apa indikatornya keberhasilan itu? Indikatornya adalah setelah saudara mengikuti pembelajaran ini, saudara dapat menjelaskan tentang proses pengharmonisasian sebuah rancangan peraturan daerah. Kalau tadi yang pertama hasil belajarnya adalah diharapkan saudara mampu menjelaskan, tapi indikator keberhasilannya saudara dapat menjelaskan bagaimana pengharmonisasian sebuah rancangan peraturan daerah. Ini tujuan yang ingin kita capai bersama. Selanjutnya adalah saya akan mencoba mereview atau merefresh kembali ingatan saudara. Apa sih sebetulnya tugas dan fungsi saudara sebagai perancang peraturan perundang-undangan? Coba tolong saya dibantu untuk menjelaskan. Ya, silakan. Oke, ada lain? Silakan. Ya, itu satu lagi. Silakan. Baik, semuanya benar bahwa tugas dan fungsi saudara sebagai perancang peraturan perundang-undangan tentu saudara sudah memahami, yaitu bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan saudara ikut serta di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk proses pembentukan rancangan peraturan daerah. Ini kita temukan di mana? Tentu kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal berapa, ada yang ingat? Ya, pasal berapa? Oke, di pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sana dikatakan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikut sertakan
mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan. Sejak mulai perencanaan sampai kepada pengundangan, sampai kepada pengesahan. Ini tujuannya. Kemudian diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tentu proses pembentukan rancangan peraturan daerah. Nah, ini yang menjadi tujuan, kemudian tugas saudara sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Saudara sekalian, para peserta pelatihan perancang perundang-undangan yang saya banggakan. Berikut saya akan memasuki pada materi pokok pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan. Apa materi pokoknya? Materi pokoknya adalah pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Itu materi pokoknya. Kemudian dari materi pokok saya bagi pada submateri pokok. Submateri pokok ini sebetulnya ada 5 yang akan kami sampaikan, namun saya akan menyampaikan 3, yaitu tentang tujuan pengharmonisasian, kemudian mengapa perlu pengharmonisasian, dan bagaimana prosedur pengharmonisasian itu sendiri. Karena yang pertama saya akan membahas tentang pengertian harmonisasi, yang kedua dasar hukum harmonisasi. Saya pikir saudara sekalian sudah pada paham tentang pengertian harmonisasi itu apa, kemudian dasar hukum dari harmonisasi juga apa. Saya pikir saudara sekalian sudah pada memahami, tidak perlu saya sampaikan tentang dasar hukumnya jelas, ya toh. Kalau kita bicara pengertian, itu adalah sebuah penyelarasan, sebuah pembulatan, sebuah konsep rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan daerah tentunya, supaya menjadi utuh, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertiannya. Dasar hukumnya saya pikir saudara juga sudah memahami. Ada Undang-Undang 12, itu kalau peraturan daerah itu ada di pasal 58 ayat 1, ayat 2, kemudian juga ada di peraturan pemerintah juga ada, di Perpres 87 juga ada, jadi tidak perlu akan saya sampaikan. Yang terpenting adalah sekarang saya ingin tahu apa sih sebetulnya tujuan pengharmonisasian. Ini saya ingin tahu dari saudara sekalian. Coba saya ingin tahu. Tolong jelaskan tujuan pengharmonisasian. Silakan. Ada lagi? Silakan. Oke. Gimana? Tambah lengkapi silakan. Oke. Sekarang saya jelaskan. Sebetulnya tujuan dari pengharmonisasian itu sendiri adalah, yang pertama adalah untuk mewujudkan keselarasan materi muatan peraturan perundang-undangan. Tentu dalam hal ini adalah materi muatan peraturan daerah. Apa yang kita wujudkan? Keselarasan. Keselarasan tentang apa? Tentang materi atau substansi dari sebuah peraturan daerah. Dengan apa? Pertama, harus selaras dengan Pancasila. Artinya sebuah produk perundang-undangan, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, perpres sampai peraturan daerah, harus selaras dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama. Yang kedua adalah yaitu selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Kita ingat hierarki kan, bahwa peraturan di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda, katakanlah kabupaten kota tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi. Perda provinsi tidak boleh bertentangan dengan perpres, dengan PP, dengan undang-undang, bahkan dengan undang-undang dasar. Sama juga, demikian undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, dengan Pancasila. Ini sebuah hierarki. Jadi itulah yang ingin diwujudkan keselarasan. Kemudian berikutnya adalah yang ingin diwujudkan adalah keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau tadi dengan Pancasila, dengan undang-undang dasar, ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu vertikal maupun horizontal. Tadi saya berbicara tentang vertikal, artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Horizontal, peraturan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain, artinya sejajar. Kadang-kadang ada sebuah perda sudah dibuat perda lagi, padahal perda ini sudah diatur di perda yang lain, sehingga terjadi kontradiksi, terjadi overlap di dalam pemberlakuan. Ini tidak dibenarkan dalam sebuah proses perundang-undangan. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah, kebijakan nasional, kebijakan daerah. Artinya apa? Bahwa sebuah produk hukum, apakah itu undang-undang, apakah itu perda, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Kalau pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan, tentu harus ada regulasinya. Nah, regulasi itu seiring dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Itu kebijakan nasional. Kalau di daerah tentu dengan kebijakan daerah, kebijakan gubernur dan lain sebagainya. Ada juga dengan konvensi atau perjanjian internasional. Negara kita sering melakukan MOU, sering melakukan perjanjian dengan negara lain. Nah, perjanjian ini tentu dibuat sebuah regulasi. Dan kalau kita buat sebuah regulasi, tentu tidak boleh menyimpang dari perjanjian atau konvensi yang ada di negara kita, termasuk di daerah. Nah, berikutnya ini penting, yaitu harus selaras dengan aspirasi masyarakat. Kenapa saya katakan penting? Karena tidak sedikit sebuah produk perundang-undangan, apakah itu tingkat pusat, undang-undang, ataupun peraturan daerah, sering dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sehingga ketika diundangkan, ketika diimplementasikan, menimbulkan masalah di masyarakat, timbul gejolak, timbul demo dan lain sebagainya. Ini tidak boleh terjadi. Makanya keselarasan itu harus betul-betul dipelihara. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknik penyusunannya. Nah, teknik penyusunannya itu tentu sesuai dengan Undang-Undang 12 2011. Ada di lampiran 2. Bagaimana sistematikanya, bagaimana penyusunannya, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menghasilkan sebuah kesepakatan. Nah, ini yang akan kita capai. Tujuannya adalah menghasilkan sebuah kesepakatan, sebuah pembulatan, sebuah pemantapan. Pembulatan apa? Tentang konsepsi atas substansi yang diatur di dalam sebuah rancangan peraturan daerah, dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan pusat. Jadi ada sebuah kesepakatan, sebuah pembulatan, sebuah konsepsi yang harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang penting. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mengapa sih perlu pengharmonisasian? Coba saya ingin tahu. Mengapa perlu dilakukan harmonisasi? Silakan. Oke. Ya. Ada lagi? Ya, silakan.
jelaskan sekarang. Mengapa perlu dilakukan pengharmonisasian? Itu ada dua. Ya, di antaranya, pertama, untuk menghindari terjadinya disharmoni dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Apakah itu undang-undang ataupun peraturan daerah. Disharmoni itu apa? Apa disharmoni? Disharmoni itu artinya tidak harmonis. Artinya apa? Tidak harmoni dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Saya katakan tadi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Tidak ada kecocokan, overlap di sana, tumpang tindih. Itu namanya disharmoni. Ya, lawan katanya satu harmoni yang kita harapkan. Ya, itulah untuk menghindari terjadinya disharmoni dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Yang pertama. Yang kedua adalah konsekuensi dari sebuah hierarki peraturan perundang-undangan. Saya ingin tahu diatur di mana hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal berapa? Silakan. Ada yang tahu? Pasal berapa? Pasal 5, 6 atau 7? Oke. Ya. Itu diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, so, apa hierarkinya? Yang pertama, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. Walaupun TAP MPR ini masih menimbulkan kontradiksi. Ada yang berpendapat tidak perlu masuk di dalam hierarki perundang-undangan, tapi ada yang mengatakan perlu masuk. Karena yang mengatakan tidak perlu masuk kalau TAP MPR itu melanggar, siapa yang akan menguji? Nah, ini persoalan. Jadi pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga bawahnya ada undang-undang, garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kita kenal dengan Perpu. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, bawahnya lagi ada peraturan presiden, bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Ini hierarki. Artinya hierarki ini bahwa peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apalagi dengan undang-undang dasar. Dengan peraturan pemerintah saja tidak boleh bertentangan karena masih di bawah peraturan pemerintah. Jadi harus sejalan semua. Ini konsekuensi dari sebuah hierarki perundang-undangan. Nah, kalau tadi sudah kita jelaskan tentang tujuan pengharmonisasian, mengapa perlu pengharmonisasian, sekarang kita lanjut pada proses pengharmonisasian. Nah, bagaimana proses pengharmonisasian? Ini ada, paling tidak ada 6 poin. Yang pertama adalah permohonan pengharmonisasian tentang konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan daerah tentunya. Dari siapa? Tentu dari instansi pemerakarsa. Siapa pemerakarsa? Yang mengajukan rancangan peraturan daerah tentunya. Kalau di pusat dari kementerian atau lembaga non kementerian. Kalau di daerah tentu SKPD, istilah SKPD ya. Nah, ini SKPD sebagai pemerakarsa, katakanlah dari dinas Dukcapil, dari dinas sosial, dari dinas misalnya kependudukan mengajukan. Itu disebut dengan pemerakarsa. Dan diajukan secara tertulis. Prosesnya diajukan oleh pemerakarsa, diajukan secara tertulis, dilampiri atau dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen apa saja? Tentu ada naskah akademiknya. Kemudian ada di situ penjelasan
tentang urgensinya dibuatnya sebuah rancangan peraturan daerah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pokok pikiran yang terkandung dalam sebuah rancangan. Pokok-pokok pikiran itu yang mengandung unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis. Selanjutnya ada keputusan mengenai pembentukan panitia kalau di pusat antar kementerian, di daerah antar SKPD. Kemudian secara di dokumen itu juga di dalam SK itu ada persetujuan dari panitia antar SKPD tadi baru diajukan. Ini proses pertama. Kemudian yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap apa? Pemeriksaan terhadap konsepsi ya, yang diajukan. Pemeriksaan administratif. Di samping dokumen-dokumen tadi yang dilampirkan, tentu ada hal-hal lain yang perlu dilampirkan kembali, terutama tertulis tadi. Gitu. Kemudian ada hal-hal lain yang harus dilampirkan di dalamnya, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sebagainya. Yang ketiga adalah analisis konsepsi dari rancangan peraturan daerah. Tadi sudah masuk, persyaratan sudah dipenuhi, itu baru kita adakan sebuah analisa, sebuah analisis tentang konsepsi rancangan peraturan daerah tersebut. Nah, pada saat menganalisis ini bisa terjadi memenuhi syarat, bisa juga terjadi tidak memenuhi syarat. Dan ini kita berikan yaitu hasil laporan atau hasil pembahasan sebuah tanggapan. Misalnya ini kurang memenuhi persyaratan, kita kembalikan lagi. Kalau sudah memenuhi persyaratan, kita lakukan rapat pengharmonisasian. Nah, pada saat rapat pengharmonisasian ini tentu banyak keterkaitan dengan peraturan yang lain. Tidak mungkin sebuah rancangan peraturan perundang-undangan atau perda itu berjalan seperti kuda, tidak menoleh kanan, tidak menoleh ke kiri. Pasti sebuah peraturan ada keterkaitan dengan peraturan-peraturan lain. Tidak mungkin tidak ada keterkaitan. Nah, inilah perlunya sebuah tim antar SKPD, antar kementerian, sehingga pada saat rapat pengharmonisasian mereka ini kita undang di dalamnya. Karena pasti ada keterkaitan. Misalnya kalau kita berbicara masalah pertanahan, pasti ada keterkaitan dengan undang-undang misalnya lingkungan hidup, undang-undang kehutanan misalnya. Ini pasti ada keterkaitan. Nah, ini kita undang semua sudah tim antar SKPD, tim antar kementerian. Nah, kita rapat di sini. Nah, kalau pada saat rapat itu semua menyetujui, maka panitia antar SKPD tadi yang ikut rapat di dalamnya membubuhi paraf atau tanda tangan, tanda menyetujui tentang rancangan peraturan daerah yang akan kita buat. Nah, kalau sudah disetujui di musyawarah paraf, maka barulah yang terakhir menyampaikan hasil pengharmonisasian dalam rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk rancangan peraturan daerah. Kepada siapa? Tentu kepada Pemrakarsa. Kita berikan hasil. Kemudian kalau tidak ditemukan sebuah kesepakatan, ya kita coba ulangi kembali, lakukan rapat-rapat lagi sampai berkali-kali. Sini kadang-kadang kendala sudah ada, faktor egois juga ada di sana, egosentris lah istilahnya kan. Ini tidak perlu terjadi. Kalau itu sampai terjadi, maka kita kembalikan kepada Pemrakarsa, dan tentu Pemrakarsa tidak bisa menyelesaikan, kita sampaikan kepada atasan itu gubernur. Inilah proses pengharmonisasian, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara sekalian, nah ini adalah materi yang terakhir. Tentu dengan adanya materi ini kita akan mencoba membuat sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa dengan pengharmonisasian maka akan dihasilkan sebuah rancangan peraturan daerah yang utuh, yang bulat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Apakah
secara vertikal maupun secara horizontal, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional kita. Terus kalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara sekalian sebagai peserta pelatihan perangkat perundang-undangan. Selamat bertugas, semoga sukses, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.